Salam selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Di dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru. Saya percaya berjuta asa dan harapan pasti tertanam di hati kita. Di tahun yang baru ini, setiap kita pasti memiliki tekad dan semangat yang baru. Tekad mewujudkan impian yang belum menjadi kenyataan. Tekad melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tekad menjalani hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan menanggalkan manusia lama. Membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai menetapkan prioritas dan sasaran yang hendak dicapai. Namun mustahil kita akan menggapai semua keinginan saudara, impian dan semua janji Tuhan jika hari-hari kita tetap diliputi dan dikuasai oleh rasa ragu, khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Jika hati kita masih tidak percaya, ragu-ragu, khawatir, cemas, atau takut, maka janji-janji Tuhan pasti tidak akan digenapi di dalam hidup kita. Justru yang kita takutkan, khawatirkan, dan cemaskan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Hal inilah yang dialami oleh Ayub. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Biarlah kegagalan tahun kemarin kita jadikan pengalaman yang berharga dan kita jadikan cermin untuk berbenah diri, menatap hari esok yang lebih baik, saudara. Mari kita jalani hari-hari di tahun yang baru ini dengan penuh iman. Artinya, kita harus memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Serahkan semua rencana hidup ini kepada Tuhan dan andalkan Dia dalam segala perkara, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi Tuhanlah yang memegang hari esok atau masa depan kita, saudara. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus hidup oleh iman. Iman kita akan semakin teguh dan kokoh hanya dengan tinggal di dalam firman. Firman Tuhan berkata, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita setiap hari, saudara, dengan membacanya, merenungkannya, serta melakukannya. Hal inilah yang dilakukan Yosua, sehingga Yosua mengalami perjalanan yang berhasil. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, siapapun di dunia ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Namun, di tengah ketidakpastian dunia, satu hal kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, saudara. Yesaya menulis, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Tidak ada yang mampu memprediksi kebahagiaan atau kemalangan yang akan kita alami. Hidup ini penuh dengan misteri. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Dengan adanya misteri kehidupan, membuat hidup kita menjadi menarik. Seandainya kita sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan, maka sudah pasti kita akan berdiam diri saja, karena sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita kelak. Justru dengan misteri kehidupan inilah membuat kita tekun berdoa dan rajin bekerja siang dan malam demi kebaikan hidup di masa mendatang. Tahun boleh berganti, tetapi kita harus tetap mengikuti rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Sesungguhnya, Tuhan yang membuat skenario yang terbaik di dalam hidup kita, saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja sering disebut dengan istilah ora et labora. Inilah keinginan Tuhan bagi umatnya. Kita harus berdoa dan bekerja. Orang yang ingin hidupnya berubah harus tekun berdoa dan rajin bekerja, dan hidup kita pasti diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oleh sebab itu, marilah kita melangkah di hari-hari yang baru ini dengan penuh iman. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai dalam setiap musim kehidupan kita. Mari saudara, kita jalani hari-hari ke depan ini dengan hidup di dalam iman, bertindak hati-hati, dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk memohon petunjuk Tuhan untuk dapat melakukan firman-Nya setiap hari, sehingga kita akan dituntun Tuhan untuk meraih keberhasilan dan keberuntungan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk dapat hidup di dalam iman kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi keraguan dan kekhawatiran yang menjerumuskan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kami menapaki hari-hari ini, dan ajar kami senantiasa untuk semakin rindu hidup di dalam firman Tuhan, sehingga hari-hari kami mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi berbagai macam masalah dan menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada, menyertai kita setiap hari. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.